Yesus mewartakan kerajaan Allah. Topik pembahasan yang menjadi pusat dari perutusan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, pertama-tama kita harus memahami gambaran kerajaan Allah dalam masyarakat Israel, masyarakat Palestina pada waktu itu. Pada zaman Yesus hidup di Israel, itu terdapat banyak sekali kelompok yang ada di dalam masyarakat. Dan setiap kelompok mempunyai gambaran masing-masing tentang masyarakat yang ideal itu seperti apa. Impian masyarakat ideal terkait dengan figur tokoh tertentu yang diharapkan akan menjadi pemimpin. Nah, saat itu Israel dijajah oleh Romawi. Masyarakat sangat menderita, miskin, jurang antara kaya dan miskin itu sangat jauh. Karena kondisi seperti itu, maka mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Dan harapan itu, kerinduan itu sangat tinggi. Banyak orang menampilkan diri sebagai pemimpin kelompok, dan sehingga mereka mudah sekali dipatahkan oleh penjajah, karena mereka begitu banyak kelompok-kelompok, sehingga akhirnya pun tidak kuat. Nah, situasi pada zaman Yesus, ini kita penting sekali memahami situasi zaman Yesus hidup pada waktu itu, agar kita bisa memahami kenapa pewartaan Yesus seperti itu. Kita perlu memahami kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena pewartaan Yesus sesungguhnya tidak pernah terlepas dari kondisi masyarakatnya. Tanah Israel pada zaman itu disebut Yudea, dan setelah perang Yahudi tahun 135 Masehi itu disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina. Jadi sebutan Palestina itu sebenarnya terjadi pada abad kedua, sebelumnya adalah Yudea. Dan Palestina itu meliputi Yudea, Samaria, dan Galilea. 3 daerah yang sangat penting untuk kita pahami agar kita mengenal kenapa Yesus mewartakan seperti itu. Nah, Yudea itu terletak di bagian selatan. Di situ ada Yerusalem, ada Bait Allah. Di situ tanahnya kering, tanahnya gersang, dan tanaman yang paling banyak adalah zaitun dan peternakan. Ini di sini menjadi pusat agama karena di sini ada Yerusalem dan Bait Allah. Berbeda dengan Samaria. Samaria itu ada di tengah. Penduduknya bukan Yahudi asli, tapi sudah campuran dengan bangsa kafir. Karena itu maka mereka dianggap bukan orang Yahudi asli, mereka tidak boleh beribadah di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem tidak mau menyapa orang Samaria. Karena itu orang Samaria mempunyai tempat ibadah sendiri. Lalu bagaimana dengan keadaan ekonomi Palestina? Palestina pada zaman Yesus itu penduduknya berjumlah kurang lebih 500.000 jiwa. Dan penduduk kota Yerusalem ada 300.000 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 18.000 itu imam dan Lewi. 6.000 orang Farisi dan 4.000 itu adalah orang SNI. Itu juga kelompok SN itu kelompok masyarakat yang mengharapkan datangnya Mesias, tapi mereka melakukan aksekese, melakukan mati raga. Banyak pertapa di situ. Nah, dengan keluarga mereka, kelompok-kelompok tersebut yang saya sebutkan di atas, yaitu imam, Lewi, Farisi, SNI, itu mencakup 20% dari seluruh penduduk. Dan para pembelajar, sebagian besar orang Palestina, penduduk Palestina itu seperti tadi saya sebut sangat miskin. Mereka itu hanya sebagai penggarap, bukan pemilik. Sementara pemilik tanah itu tinggal di kota, sehingga jurang kemiskinan itu sangat tinggi. Orang-orang miskin itu sangat menderita karena sudah miskin, masih dipungut pajak yang lebih kurang 40% dari penghasilan mereka. Karena itu biasanya orang-orang yang miskin seperti ini mudah sekali digesek kemarahannya, mudah sekali diprovokasi. Nah, bagaimana dengan keadaan politik pada zaman Yesus? Palestina, keadaan politiknya 6 abad sebelum Yesus, Palestina itu berturut-turut dijajah oleh
kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi. Sementara secara internal mereka dijajah oleh raja-raja dan pejabat yang disebut boneka. Mereka ditunjuk oleh penguasa Romawi. Belum lagi mereka juga diperas oleh tuan-tuan tanah dan kaum rohaniawan kelas tinggi. Nah, ini. Jadi masyarakat Palestina itu secara politis sudah dijajah oleh bangsa kafir menurut mereka. Masih juga diperas oleh penguasa yang disebut boneka tadi, masih juga diperas oleh tuan-tuan tanah, bahkan kaum rohaniawan kelas tinggi pun memeras mereka dengan berbagai macam cara. Karena itu maka kita bisa mengerti kenapa Yesus itu mengecam para pemimpin agama rohaniawan kelas tinggi ini. Nah, para pembelajar, kekuasaan tertinggi secara struktural di Palestina itu dipegang oleh seorang prokurator. Ini orang kebangsaan Romawi. Nah, setelah itu prokurator ini menunjuk imam agung, pemimpin agama, sekaligus menjadi pemimpin politis. Di Galilea ini dipimpin oleh Herodes Antipas, ini boneka dari Roma. Karena politik ini bercampur dengan agama, karena itu kita bisa mengerti bagaimana proses pengadilan Yesus antara politis dengan agama itu campur aduk sekali. Nah, kita sekarang melihat keadaan sosial budaya mereka. Jadi mereka itu secara sosial budaya terdiri dari dalam masyarakatnya itu berlapis-lapis atau kita sering mengenal dengan istilah strata. Di pedesaan sendiri ada 3 lapisan. Yang lapisan pertama itu adalah tuan tanah, pemilik tanah, dan para perajin. Setelah itu kaum buruh. Maaf, yang pertama itu pemilik tanah dan tuan tanah, yang kedua itu para perajin dan kaum buruh, yang ketiga budak, itu di desa. Sementara di kota juga ada 3 lapisan. Lapisan pertama ini aristokrat, mereka terdiri dari pejabat. Nah, imam ini masuk aristokrat, pedagang besar dan menengah. Lalu lapisan kedua itu para perajin, pejabat rendah, dan awam atau imam dan kaum Lewi itu masuk kelompok menengah. Sementara lapisan paling rendah itu adalah kaum buruh. Nah, selain 3 lapisan di desa dan di kota, ada satu lagi kelompok masyarakat yang disebut kaum proletar marginal. Proletar itu sebenarnya rakyat. Rakyat yang termarginal, terpinggirkan, yang tidak terintegrasi dengan kegiatan ekonomi. Artinya mereka termarginalkan bukan karena struktur sosial ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena apa? Karena sebab yang bukan ekonomi, yaitu dikucilkan karena pendosa publik seperti pelacur, pemungut cukai, penderita kusta, yang menurut keyakinan orang Yahudi, penderita kusta itu disebabkan oleh dosa penderita, dosa orang yang sakit, atau juga dosa orang tuanya. Nah, menurut mereka, dosa-dosa seperti itu juga bisa berjangkit seperti penyakit. Maka karena itu mereka menyarankan orang baik itu sebaiknya tidak bergaul dengan orang berdosa karena itu nanti akan terjangkit dosanya. Nah, selain itu juga di Palestina itu secara sosial budaya banyak sekali diskriminasi karena pekerjaan, karena gender, karena rasial, karena seksual dan sebagainya. Dan pada masyarakat zaman Yesus jelas sekali masyarakat sangat tertindas baik secara politis, secara sosial, secara budaya, secara ekonomi. Mereka sangat menderita masyarakat sebagian besar. Karena itulah maka kita bisa mengerti kenapa masyarakat Yahudi sangat mendambakan sang pembebas, karena situasinya sangat terjepit, sangat menderita. Nah, di dalam bidang religius keagamaan, ini lagi nih, hukum Taurat itu sangat mewarnai hidup orang Yahudi. Kaum Farisi itu sangat ketat menerapkan hukum Taurat. Bahkan orang Farisi ini gemar sekali memperluas tuntutan kebersihan yang hanya sebenarnya untuk para imam, tapi itu dipaksakan harus dilakukan oleh semua orang. Dan bahkan mereka memanipulasi hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini banyak contoh yang menunjukkan hal itu ya. Misalkan mereka para imam itu menyediakan domba-domba kurban. Dengan apa? Dengan syarat-syarat, mereka membuat syarat-syarat domba kurban yang layak dikurbankan seperti apa, dan syarat-syarat itu hanya dipenuhi oleh apa?
oleh domba-domba mereka. Jadi mereka menjual barang yang domba yang akan dikorbankan. Monopoli. Nah, fungsi religius itu melampaui keagamaan. Artinya merambah pada bidang-bidang lain. Jadi bicara mengenai religiositas nggak bisa lepas dari bidang lain. Tidak mungkin bertindak bidang agama tanpa bertindak di dalam bidang lain, saudara, anak-anak. Misalnya begini, ketika Yesus membela orang miskin, kita harus tahu siapa orang miskin itu. Jadi orang miskin itu bukan hanya karena ekonomi. Ini berhubungan dengan apa? Konsep mereka terhadap dosa. Gitu. Konsep mereka terhadap dosa. Karena menurut mereka, kemiskinan itu disebabkan karena orang berdosa. Demikian juga maka perlawanan Yesus terhadap orang Farisi dan Saduki tidak boleh diartikan bertentangan dalam konsep keagamaan saja. Harus terkait dengan bidang lain. Karena itu maka pewartaan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak hanya pembebasan dalam arti religius keagamaan. Nah, ini harus kita pahami. Paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus ada 3. Pertama, bersifat nasionalis, yaitu di sini banyak sekali dihidupi oleh kaum Zelot. Kaum Zelot itu tidak senang mereka dijajah oleh bangsa Roma. Yang menurut mereka bangsa Roma itu kafir. Karena itu maka bagi mereka melakukan perlawanan politik untuk membebaskan Israel dari penjajah itu mutlak. Mereka mengangkat senjata, mereka mengadakan perlawanan. Dan mereka berharap perjuangan mereka akan mendapatkan kemenangan dengan kedatangan Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah. Nah, yang kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Artinya apa? Bahwa kelompok ini mendambakan datangnya akhir zaman menggantikan zaman yang sudah rusak saat ini. Jadi mereka menganggap zaman saat ini yang mereka sangat menderita, dijajah oleh orang kafir, itu zaman yang sudah rusak. Mereka mendambakan akhir zaman yang akan menggantikan zaman saat itu. Mereka percaya penghakiman terakhir sudah dekat dan akan datang zaman baru. Dan sang hakim itu adalah Mesias. Mereka percaya itu. Lalu yang ketiga, kerajaan Allah yang bersifat legalistik. Para rabi yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru itu selalu menegaskan bahwa demikian. Bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa kafir. Karena mereka telah melakukan dosa. Nah, jika bangsa Israel melaksanakan hukum Taurat secara ketat dan benar, maka penjajahan akan dapat dikalahkan. Karena itu apa? Tuntutannya mereka harus dan mengajarkan kepada masyarakat untuk taat kepada hukum Taurat. Dan mereka yang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Kita sekarang lihat paham Yesus tentang kerajaan Allah. Anda bisa lihat di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Di situ dijelaskan, dikatakan, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya. Dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Konsepnya apa? Menurut Yesus, kerajaan Allah itu adalah kondisi pulihnya orang dari sakit, bukan hanya sembuh dari penyakit, tetapi juga secara sosial, secara ekonomi mereka diterima kembali di dalam masyarakat. Sehingga mereka bisa beribadah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kondisi orang yang bisa terlibat di dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Orang yang disembuhkan dari sakit itu dia bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi masyarakat menganggap dosanya sudah diampuni. Sehingga orang itu tidak lagi najis, orang itu diterima. Jadi yang namanya kerajaan Allah itu dinikmati oleh seseorang bukan hanya dalam arti religius, tetapi juga ekonomi, sosial, kepribadian, psikologisnya. Nah, kondisi kehidupan yang diwarnai dengan semangat pertobatan, itulah kondisi kerajaan Allah, gambaran kerajaan Allah. Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan itu bagaimana? Ada 2, perjuangan dan pewartaan Yesus
kerajaan Allah, yaitu melalui perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan Yesus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap perkataan Yesus meneguhkan apa yang diperbuatnya, dan perbuatannya mewujud nyatakan perkataannya. Dan bagi Yesus, kerajaan Allah bukan sekedar janji yang terwujud pada masa depan nanti, tetapi menjadi sebuah realitas saat ini yang bisa dihadirkan, dirasakan, sambil menunggu pemenuhan akhir zaman. Mari kita sekarang mendalami perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar agar makna pengajaran mudah dimengerti oleh pendengar. Itu dia menggunakan perumpamaan. Jadi perumpamaan itu digunakan oleh Yesus untuk mengajar supaya apa? Supaya para pendengar itu lebih mudah memahami isi ajaran. Dan banyak sekali Yesus menggunakan perumpamaan. Contoh nih, kembalinya si anak hilang, perumpamaan seorang penabur, dan sebagainya. Dan setiap perumpamaan digunakan Yesus untuk menjelaskan mengenai kerajaan Allah. Karena itu kalau kita mau memahami gambaran secara lengkap kerajaan Allah, bacalah setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, mari kita sekarang melihat tindakan Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu seperti apa. Tindakan Yesus bukan hanya memberi tanda kehadiran kerajaan Allah, tapi menghadirkan present, menghadirkan kerajaan Allah. Misalnya Yohanes 11, ayat 17, 19, 45. Ini tindakan Yesus menghibur Marta ketika apa? Membangkitkan Lazarus dari kubur. Jadi di sini Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan cara apa? Menghibur Marta dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini menunjukkan, menandai kepada kita bahwa ketika kerajaan Allah hadir tidak ada lagi kematian, atau ketika kerajaan Allah hadir yang ada adalah kehidupan. Anda tahu yang namanya kehidupan itu sebenarnya bukan hanya lawannya kematian. Orang yang mempunyai persoalan lalu dia menemukan solusi itu sebenarnya juga tanda-tanda kehidupan. Orang yang malas itu menjadi antusias itu juga kehidupan. Orang yang sedih mendapatkan kegembiraan itu juga tanda-tanda kehidupan. Nah, kisah ini sekaligus menjadi tanda bahwa Yesus itu adalah Allah karena hanya Allah yang mengalahkan maut, saudara. Nah, jadi Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi juga menghadirkan. Lalu kalau kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, bukan hanya pertama-tama melalui perkataan, tapi melalui tindakan supaya kerajaan Allah itu yang kita wartakan hadir. Gitu. Nah, sekarang mari kita melihat sedikit saja nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai yang berbeda dengan kerajaan Allah. Nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya akan menggunakan satu contoh yang dari perikop Lukas 10 ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang baik hati. Siapa orang yang tidak membutuhkan uang dan harta, saudara? Tidak ada. Semua orang butuh uang dan harta, tetapi ketika orang sudah dikuasai uang dan harta, sangat sulit dia berbagi. Bahkan mengorbankan teman dan keluarga untuk harta dan kekayaannya. Yang kedua, alangkah sukarnya orang kaya beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengulangi dan menegaskan sekali lagi, demikian, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti apakah mungkin orang kaya masuk ke kerajaan Allah? Mungkin, tapi sangat sulit. Karena orang kaya biasanya apa? Dia terikat dengan harta, dengan uang. Karena itu kita disadarkan. Betul, uang dan harta itu adalah dibutuhkan. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh harta. Maka kita harus rela berbagi harta kekayaan kita kepada orang lain. Nah, sekarang kekuasaan dan jabatan. Siapa zaman sekarang yang tidak tergiur dengan kekuasaan dan jabatan? Untuk memperoleh jabatan, orang bisa mengorbankan teman, harga diri, dan bahkan maaf, iman. Dan setelah punya kekuasaan, bukan untuk melayani, tetapi untuk menguasai dan memperkaya diri. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 7 mengatakan, sebagai anak Allah, Yesus mempunyai kuasa dan jabatan melebihi kuasa dan jabatan manusia. Bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi semua itu tidak ia gunakan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah sebuah spiritualitas semangat melepaskan kekuasaan dan jabatan.
Nilai yang ketiga, harga diri, lawannya kehormatan. Saat ini banyak orang membangun harga diri dari apa yang ia miliki. Artinya begini ya, mengukur harga diri seseorang dari yang dia miliki. Kalau dia memiliki BMW, harga dirinya tinggi, tapi kalau dia memiliki Avanza jadul, harga dirinya rendah. Banyak orang mengukur dari kepemilikan. Dia mengejar kehormatan dengan berbagai macam cara. Anak-anak, Yesus mengajarkan agar kita menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 1-4 baca di situ. Dan mau makan dengan orang berdosa, Lukas 5 ayat 29. Tinggal di siapa? Di rumah Zakheus. Itu Yesus. Harga dirinya, dia tidak merasa rendah ketika dia bersama dengan orang berdosa. Dia tidak merasa rendah ketika bersama dengan orang kecil. Nah, anak-anak, ini sebagai sebuah kesimpulan. Nilai kerajaan Allah itu adalah kasih. Kasih antar manusia, kasih yang tidak dibatasi oleh suku, kasih yang tidak dibatasi oleh agama, oleh identitas lain. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini semangat kasih. Kalau ada orang yang membenci, memfitnah kamu, malah kamu diminta untuk mendoakan. Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau Anda bisa, itulah semangat kasih. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Setiap perkataan kita yang didorong oleh kasih, maka akan berciri kasih. Ciri-ciri kasih lihat ya dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya.